Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor konsumen primer, yaitu PT Buyung Putra Sembada Tbk atau dengan kode emiten Hoki. Nah, Hoki sendiri ini sudah listing sejak Juni 2017 dengan harga IPO di saat itu sebesar Rp310 per lembar saham. Nah, sebelum kita membahasnya secara lebih lanjut, kita cek dulu nih penutupan perdagangan harga saham Hoki pada hari ini. Ya, untuk Hoki hari ini ditutup menghijau nih, atau naik sekitar 3,03%. Nah, untuk saham beredarnya sendiri berada di 9,68 miliar lembar saham dan atau setara dengan market cap 987 miliar rupiah. Nah, lalu seperti apa bisnis dari Hoki? Ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, untuk bisnis dari Hoki ini adalah pengolahan dan juga distribusi beras premium ya di Indonesia. Ini ada beberapa produk-produk dari Hoki. Jadi ini ada beras Hokwan, lalu ada beras Belida, BPS, Limas, dan juga ada 4 jenis merek dari Topik Hoki yang dimiliki juga oleh Hoki. Nah, lalu bagaimana dengan valuasi dari Hoki? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, untuk valuasi kita bisa melihat secara book value, Hoki berada di harga Rp68, sedangkan harga saham per hari ini tadi kita bisa lihat harganya berada di Rp102, yang menandakan bahwa harga saham Hoki ini masih terbilang over value atau mahal. Bisa dilihat secara PBV-nya masih 1,4 atau kita harus membayar lebih dari 1 kali. Nah, untuk gross profit margin-nya ini juga masih terbilang kecil ya, karena hanya berada di 11,37%. Atau yang menandakan bahwa selisih antara pendapatan dan juga beban pokoknya, marginnya atau keuntungannya ini hanya 11,37% saja. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk investor juga kenapa nih NPM-nya nih cukup kecil ya, hanya berada di 0,27% saja. Atau yang mengatakan bahwa untuk Hoki sendiri bisa menghasilkan laba bersih hanya sekitar 0,27% saja. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya dari pertumbuhan laba Hoki secara tahunan. Nah, di sini ada pertumbuhan laba Hoki dari 2019 hingga 2021 ya. Karena untuk kuartal 4 Hoki belum turun atau belum rilis sehingga kita mulai dari 2021 dulu. Lalu di sini secara pendapatan memang terlihat dari 2019 hingga 2021 ini menurun ya. Untuk di tahun 2019 untuk pendapatannya sendiri berada di 1,7 triliun. Lalu turun di saat masa-masa corona yaitu di tahun 2020 menjadi 1,2 triliun. Nah, ini yang bikin aneh juga kenapa di tahun 2021 untuk sektor konsumer sejenis Hoki atau yang menjual beras ini malah turun juga menjadi 934 miliar rupiah. Di mana rata-rata untuk sektor konsumer dari 2020 ke 2021 ini biasanya bangkit atau pendapatannya meningkat. Nah, ini yang menjadi PR dari Hoki juga untuk meningkatkan penjualan dari produknya agar juga pendapatannya terus meningkat dan kinerjanya juga terus meningkat. Nah, kalau kita lihat secara laba usahanya ini juga menurun dari 160 turun ke 69 lalu turun lagi ke 36 miliar rupiah. Ini masih tingginya juga beban-beban dari Hoki yang memang masih menggerus laba dari Hoki. Kalau kita bisa lihat secara laba bersih juga turun ya, di 2019 menghasilkan 104 miliar rupiah, lalu di tahun 2020 turun menjadi 38 miliar rupiah, dan di 2021 karena pendapatannya turun dan juga beban-bebannya naik, lalu menggerus juga laba dari Hoki sehingga turun kembali ke level 13 miliar rupiah. Nah, kita juga bisa melihat secara laba kuartal terakhir atau di kuartal 3 tahun 2022 ya, di slide selanjutnya. Ya, di sini ada laporan keuangan Hoki per kuartal 3, yaitu di tahun 2021 dengan 2022. Nah, di mana nih secara pendapatan ini naik ya, tapi naiknya tipis. Dari 630 miliar naik menjadi 664 miliar. Namun karena masih tingginya biaya-biaya tersebut yang menggerus laba dari Hoki sehingga pada laba brutonya ini dia juga ikut turun dari 89,3 miliar menjadi 75,5 miliar. Nah, ini karena beban pokok dari Hoki ini kemarin meningkat ya, sehingga menggerus margin dari Hoki.
Kalau kita lihat margin pada kuartal 3 2021 itu 14%. Lalu kuartal 3 2022 itu hanya turun atau menjadi 11% saja. Jadi turun sekitar 3%. Nah, secara hasilnya pada laba tahun berjalan ini juga menggerus labanya. Yang sebelumnya di kuartal 3 2021 11,4 miliar ini jadi turun jauh, hanya mendapatkan di kuartal 3 2022 706 juta saja. Selain meningkatnya beban pokok pendapatan tadi, juga ada beban-beban lainnya yang memang meningkat sehingga masih menggerus laba dari Hoki. Nah, kita juga bisa lihat pergerakan harga saham dari Hoki. Ya, tadi kan Hoki ini kinerjanya mulai turun dari 2019 ke 2020, lalu di tahun 2021 juga terus turun ya. Lalu kita bisa lihat kalau harga saham atau pergerakan harga saham Hoki ini dari Maret 2021 ini turun hingga per hari ini. Kalau kita lihat turunan ini cukup dalam ya, karena ini sudah masuk di area downtrend-nya atau memang sudah di tren penurunan. Nah, penurunan harga saham Hoki ini juga sejalan dengan penurunan kinerja dari Hoki sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa harga saham itu mengikuti dengan kinerjanya ya. Kalau kinerjanya turun, maka harga sahamnya turun. Kalau kinerjanya naik, maka harga sahamnya naik. Tapi ada yang perlu dilihat juga bahwa dengan penurunan kinerja dari saham Hoki, Hoki ini masih rajin membagikan dividen. Nah, kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Ya, di sini Hoki tadi listing sejak Juni 2017. Nah, pada 1 tahun kemudian di Juni 2018, Hoki ini sudah membagikan dividen yaitu sebesar Rp6 atau setara dengan 0,67%. Nah, yang menariknya juga waktu di Corona, Hoki ini masih membagikan dividen yaitu sebesar Rp12 atau 1,82%. Hingga di tahun 2022 di bulan Agustus masih membagikan dividen sebesar Rp1 atau setara dengan 0,78%. Yang menandakan bahwa memang kinerja Hoki masih turun, tapi Hoki masih berupaya untuk mengembirakan atau membahagiakan para investornya ya dengan masih membagikan dividen di kala penurunan laba. Nah, lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari Hoki? Ya, di sini yang pertama bahwa tingginya impor beras di Indonesia, yaitu volume impor beras pada Januari 2023 itu sebesar 243 juta kilogram atau setara dengan naiknya sekitar 550% secara tahunan. Jadi memang ini yang perlu dijadiin concern atau waspada bagi produsen beras terutama Hoki, yang dimana harus mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia. Jadi dengan adanya pesaing dari impor beras ini, Hoki harus menjadi concern bahwa dia harus meningkatkan kualitas dan juga kuantitatif ya dari berasnya sendiri agar mampu bersaing dengan produk-produk impor. Lalu yang kedua, Hoki memiliki rencana untuk melakukan ekspansi di ibu kota negara baru nanti yaitu IKN di Penajam Pasar Utara atau di Kalimantan. Nah, ini akan menjadi salah satu program atau ekspansi dari Hoki, tapi kita ketahui bahwa IKN ini baru selesai sekitar 15 tahun kemudian ya. Jadi ini masih proses yang cukup panjang dan memang belum terlaksana atau terrealisasi. Lalu yang ketiga, untuk Hoki terus membeli saham PT Multi Indo Citra Tbk atau MICE, yaitu melalui anak usaha investasinya yaitu PT Hoki Investasi Sejati sejak Januari 2023. Nah, ada yang menarik ketika dia berinvestasi di MICE ya, kita bisa lihat pergerakan harga saham MICE di slide selanjutnya. Ya, tadi Hoki sudah mulai berinvestasi di saham MICE sejak Januari 2023. Kalau kita lihat di sini, harga saham MICE dari Januari 2023 ini sudah naik kurang lebih sekitar 30%, yang menandakan bahwa investasi Hoki di saham MICE ini bisa cuan ya, atau cukup cuan. Nah, ini bisa menambah juga laba dari Hoki sendiri pada nanti hasil kuartal 1 2023 dari hasil investasi di saham MICE. Tapi balik lagi, untuk Hoki harus melihat dari kinerjanya sendiri juga ya di luar bidang investasi yaitu penjualan beras. Nah, lalu kira-kira Hoki ini layak diinvestasikan atau tidak? Ya, kita bisa melihat bahwa harga saham Hoki sendiri masih overvalue atau kita harus membayar 1 kali lebih mahal. Namun kita juga perlu melihat bahwa sekarang Hoki memiliki pesaing yaitu produk beras impor ya. Ini menjadi concern juga bagi perseroan harus bisa meningkatkan produksi dan juga
kuantitas dan juga kualitatifnya ya, agar bisa bersaing dengan produk-produk impor. Nah, juga yang menjadi perhatian adalah pendapatan hoki masih turun terus hingga kuartal 3 2022 secara tahunan, atau nanti kita bisa lihat juga hasil dari kuartal 4 hoki apakah hasilnya memburuk atau membaik. Nah, kalau misalkan membaik ini bisa menjadi perhatian untuk para investor untuk bisa me-watchlist saham hoki, tapi kalau kembali menurunkan kinerjanya atau labanya turun, nah, ini perlu menjadi perhatian juga investor bahwa memang saham hoki belum layak untuk dikoleksi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Sasa.